Gunung Salak, gunung yang dikenal paling angker di Jawa Barat. Bukan cuma karena medan yang sulit, tapi karena banyak kisah pendaki yang hilang tanpa jejak. Bahkan ada yang kembali, bukan sebagai manusia yang sama. Malam ini, gue bakal ceritain kisah nyata yang bikin bulu kuduk lo berdiri. Seorang pendaki hilang 7 hari di Gunung Salak, dan pas dia pulang, ada sesuatu yang ikut bersamanya. Sesuatu yang lapar dan minta darah. Siapin nyali lo, matiin lampu, pasang headset, dan jangan pernah mendaki sendirian. Gua mau cerita tentang pengalaman pendakian yang sampai sekarang bikin bulu kuduk gua berdiri setiap kali ingat. Kisah ini bukan sembarang cerita horor, karena gue ngalamin sendiri bersama teman-teman gue. Namanya Raka, temen gue dari zaman kuliah. Dia hobi banget naik gunung. Sementara gue sih suka alam, tapi nggak pernah kepikiran buat nanjak di tempat yang punya reputasi angker. Tapi waktu itu, sekitar awal tahun, dia ngajak kita buat nanjak Gunung Salak. Katanya sih sekalian buat uji nyali, karena jalur Gunung Salak ini terkenal mistis. Banyak cerita pendaki hilang, suara aneh, sampai tenda yang digangguin pas malam. Awalnya gue ragu banget. Gue udah sering dengar cerita-cerita aneh tentang gunung ini. Apalagi katanya ada tempat yang nggak boleh dilalui sembarangan. Tapi karena kita nanjak rame-rame, ya gue ikut aja. Total ada 5 orang, gue, Raka, Dani, Adit, sama Nisa. Semua kelihatan semangat, bawa peralatan lengkap dan gak ada yang nunjukin rasa takut. Cuma gue doang yang dari awal udah deg-degan. Bukan cuma karena medannya yang katanya susah, tapi karena feeling gue bilang ada yang gak beres. Kita mulai nanjak sekitar jam 9 pagi. Cuacanya agak mendung, kabut tipis udah mulai turun padahal masih pagi. Dari awal perjalanan, suasananya beda banget sama gunung-gunung lain yang pernah gue datengin. Biasanya kalau nanjak, masih kedengeran suara burung, serangga, atau suara-suara alam yang bikin tenang. Tapi di sini, sepi, kayak mati rasa. Yang kedengeran cuma suara langkah kaki kita sama derit ranting kalau kesenggol. Kadang-kadang gue ngerasa kayak ada suara lain di belakang, tapi tiap nengok, ya cuma hutan dan jalur yang sepi. Sekitar 3 jam jalan, kita sampai di pos 2 buat istirahat sebentar. Di sana ada pendaki lain yang lagi masak mie, tapi mereka kelihatan aneh. Kayak nggak mau ngobrol, cuma ngeliatin kita sebentar, terus lanjut makan tanpa senyum. Gua sih mikir mungkin mereka capek. Tapi entah kenapa tatapan mereka bikin gua nggak nyaman. Setelah beres istirahat, kita lanjut jalan. Kabut makin tebal, hawa makin dingin. Gue ingat banget jam di tangan gue nunjukin pukul 3 sore, tapi suasananya udah kayak jam 6. Cahaya matahari ketutup kabut, pohon-pohon tinggi bikin gelap makin pekat. Gue mulai jalan dekat sama Nisa, karena dia kelihatan agak takut juga. Dia bisik ke gue, lo ngerasa nggak sih dari tadi kayak ada yang ngikutin? Gue langsung merinding. Gue bilang, udahlah, jangan mikir aneh-aneh. Padahal gue juga ngerasain hal yang sama. Akhirnya sekitar jam 5 sore, kita sampai di pos 3. Kita mutusin buat buka tenda dan istirahat di situ. Gue lega banget, akhirnya bisa rebahan. Kita pasang 2 tenda, satu buat cowok, satu buat Nisa sendiri. Setelah tenda berdiri, kita masak mie dan bikin kopi. Suasananya mulai cair lagi. Kita ketawa-ketawa, ngobrolin hal-hal receh buat ngilangin tegang. Tapi rasa lega itu cuma sebentar. Pas malam mulai turun, kabut makin tebal. Hutan di sekitar pos kayak hidup. Suara-suara aneh mulai kedengeran. Awalnya suara kayak ranting patah. Gue pikir itu binatang. Tapi lama-lama kedengeran suara kayak langkah kaki. Pelan tapi jelas. Gue diem, pasang telinga. Yang lain masih asik ngobrol. Gue nyolek Dani, nanya pelan. Lo denger nggak? Dia cuma ngangguk, wajahnya langsung tegang. Kita saling tatap, nggak ada yang berani ngomong kayak yang lain. Jam 10 malam, semua masuk tenda. Gua satu tenda sama Raka dan Adit. Kita masih sempat ngobrol bentar sebelum tidur. Gua kira semuanya bakal aman. Tapi sekitar jam 1 pagi, gua kebangun. Gua nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba mata gua melek gitu aja. Suasana gelap, cuma lampu kecil yang nyala. Dan di luar, gua denger suara langkah kaki lagi. Awalnya gue pikir Dani yang lagi kencing, tapi langkahnya muter-muterin tenda. Pelan, teratur, kayak orang keliling. Gue tunggu bentar, tapi langkahnya nggak berhenti. Akhirnya, gue bangun pelan-pelan, buka resleting tenda sedikit, intip keluar, gelap, kabut, lampu senter di luar, nggak ada. Gue beranikan diri keluar sebentar, bawa senter kecil. Gue nyorot tanah, kosong, nggak ada siapa-siapa. Tapi yang bikin gue langsung merinding, tanah di sekitar tenda basah, kayak abis diinjak-injak, tapi nggak ada jejak sama sekali. Nggak ada jejak sepatu, nggak ada jejak kaki, cuma tanah yang basah, kayak ada yang barusan lewat. Gue langsung balik masuk ke tenda, pura-pura nggak tahu. Gue tarik sleeping bag sampai ke leher, doa dalam hati.
Besok paginya, Raka bangun paling duluan. Dia bilang pengen naik ke atas duluan buat foto sunrise di puncak. Kita yang lain setuju buat nyusul nanti setelah sarapan. Raka jalan sendiri dengan santai, bawa tas kecil dan kameranya. Gue sempat bilang, "Rak, jangan jauh-jauh." Dia cuma senyum, "Santai aja bro." Gue nggak tahu kalau itu bakal jadi terakhir kalinya kita lihat dia dalam keadaan normal. Karena setelah Raka pergi, kita nggak pernah ketemu dia lagi. Besoknya, setelah Raka jalan duluan, kita bertiga sama Nisa beres-beres tenda dan sarapan seadanya. Gue masih kebayang suara langkah kaki semalam, tapi gue gak mau bikin yang lain panik. Walaupun sebenarnya dari wajah Dani sama Adit, gue tahu mereka juga ngerasa ada yang aneh. Kita tunggu sekitar sejam lebih, tapi Raka gak balik-balik. Gue cek jam tangan, udah jam 8:30 pagi. Harusnya kalau cuma foto sunrise, dia balik paling telat jam 7. Gue coba telepon HP-nya tapi gak nyambung. Gue bilang ke yang lain, "Udah, kita susul aja." Kita jalan bertiga, cowok di depan, Nisa di belakang. Kabut tebel banget, padahal matahari udah tinggi. Suasananya sepi, cuma suara daun ketabrak angin. Jalur pendakian yang harusnya jelas, entah kenapa kelihatan kayak beda. Gue sampai nanya ke Dani, "Bro, ini jalurnya bener gak sih?" Dani lihat map dan bilang, "Harusnya bener, tapi kok rasanya kita gak pernah lihat pohon ini tadi malam." Gue diem, gak mau mikir aneh-aneh. Kita naik terus sampai ketemu persimpangan kecil. Jalurnya bercabang 2. Adit bilang, "Gue rasa dia lewat sini," sambil nunjuk jalur kanan yang kelihatan lebih lebat dan jarang dilewatin. Gue ragu, tapi karena nggak ada petunjuk lain, kita ikutin jalur itu. Baru jalan beberapa meter, Nisa tiba-tiba berhenti mendadak dan bilang pelan, "Kalian denger nggak?" Kita semua diem. Dan bener aja, ada suara dari arah hutan kiri kita. Kayak ada yang manggil, pelan banget. "Raka." Suaranya halus, kayak suara cewek. Gue langsung merinding, karena gue yakin itu bukan suara Raka. Adit ketawa kecil, mungkin dia mau nenangin kita. Mungkin pendaki lain. Tapi suara itu kedengeran lagi. Pelan, tapi jelas. "Raka." Panjang, kayak ditarik-tarik. Gue langsung bilang, "Udah, kita balik aja." Tapi Dani ngeyel, "Enggak, kita cari dulu. Kasian kalau dia nyasar." Akhirnya kita terus jalan. Setiap langkah rasanya berat, kayak ada yang ngawasin dari balik pepohonan. Gue sempat noleh ke belakang dan gue yakin banget lihat bayangan hitam di balik kabut. Kayak orang berdiri, tapi begitu gue kedip, hilang. Gue gak bilang ke yang lain, takut mereka panik. Setelah 1 jam jalan, kita gak nemu siapa-siapa. Jalannya makin aneh, tanahnya becek banget, kayak habis hujan deras, padahal tadi gak hujan. Dan di beberapa titik, gue lihat ada bekas kain putih sobek-sobek nempel di ranting. Gue pikir mungkin sampah pendaki, tapi kainnya kotor, kayak kain kafan. Tiba-tiba, Adit yang jalan paling depan berhenti mendadak. Gue nabrak dia. "Kenapa?" Dia cuma nunjuk ke depan. Gue lihat ada sesuatu di jalur tanah sekitar 5 meter dari kita. Gue maju dikit, nyorot pakai senter kecil. Itu HP. Gue kenal banget, itu HP-nya Raka, karena casingnya warna kuning terang. Gue langsung ambil, layarnya retak, kotor lumpur. Tapi waktu gue pegang, rasanya dingin banget kayak baru diambil dari kulkas. Gue coba nyalain, tapi mati total. Di bagian belakang casing, ada goresan aneh, kayak bekas cakaran. Gue tunjukin ke yang lain dan kita semua saling tatap, gak ada yang berani ngomong. Nisa udah nangis pelan. Gue putusin udah, kita turun aja, kita lapor SAR. Gue gak mau ada yang hilang lagi. Dani sempat protes, tapi akhirnya dia setuju. Kita muter balik, jalan secepat mungkin. Tapi di tengah jalan, suara itu kedengeran lagi. "Raka!" Kali ini lebih deket, kayak dari atas pohon. Gue spontan nengok ke atas, tapi gak ada apa-apa, cuma kabut. Kita jalan makin cepet, dan anehnya, jalur pulang berasa lebih panjang. Kayak gak nyampe-nyampe ke pos 3, padahal tadi gue ingat jelas jalannya. Sampai akhirnya, kita lihat tenda kita dari jauh. Gue langsung lega. Kita buru-buru masuk tenda, ngambil barang-barang dan siap buat turun. Pas lagi beres-beres, gue sempat nengok ke arah jalur yang tadi kita lewatin. Dan sumpah, gue ngeliat sosok putih berdiri di antara pohon. Rambutnya panjang banget, bajunya compang-camping,
kayak kain lusuh yang kena lumpur. Gue nggak bisa lihat mukanya karena kabut nutupin, tapi gue tahu dia ngadep ke arah gue. Gue langsung pura-pura nggak lihat, cepet-cepet masuk tenda. Kita beresin barang seadanya dan langsung turun secepat mungkin. Sepanjang jalan, gak ada yang berani ngomong. Sampai akhirnya kita nyampe base camp sekitar jam 5 sore. Kita lapor ke pos pendakian kalau ada temen kita yang hilang. Mereka langsung catat data dan bilang bakal kirim tim SAR besok pagi. Malam itu kita nginep di penginapan dekat base camp. Gue gak bisa tidur. Gue kepikiran, Raka kemana? Dia masih hidup gak? Kenapa HP-nya ada bekas cakaran kayak gitu? Dan siapa yang manggil namanya di hutan tadi? Besoknya, tim SAR berangkat pagi-pagi. Mereka nyari sampai sore, tapi nggak nemu siapa-siapa. Pencarian dilanjut 3 hari berturut-turut. Sampai hari keempat, mereka akhirnya nemuin Raka. Tapi bukan di jalur pendakian. Dia ketemu duduk sendirian di pinggir jurang kecil sekitar 2 jam dari lokasi kita pasang tenda. Dan yang bikin merinding, dia nggak luka sama sekali. Bajunya kotor, tapi nggak ada tanda-tanda kecelakaan. Yang aneh, dia cuma senyum-senyum pas ditanya. Matanya kosong. Dan waktu dia nyampe base camp, kata petugas, hal pertama yang dia bilang cuma satu kalimat. Dia janji nggak bakal ninggalin gue. Hari keempat setelah dia ditemukan, Raka dibawa ke puskesmas buat dicek kesehatannya. Hasilnya normal. Nggak ada luka, nggak ada tanda-tanda hipotermia, nggak ada apa-apa. Seolah dia cuma lagi duduk santai di rumah. Padahal dia hilang 7 hari di hutan angker Gunung Salak. Anehnya lagi, waktu tim SAR nemuin dia nggak kaget, nggak panik. Dia cuma duduk di tanah, senyum pelan sambil nyanyi-nyanyi kecil. Dan pas petugas nanya, "Kamu kenapa bisa sampai sini?" Dia jawab sambil ketawa, "Dia yang bawa saya." Gue dengar cerita itu langsung merinding. Malam itu, setelah semua beres, gue sama Dani sama Adit sepakat buat nengok dia di rumahnya. Nisa nggak ikut, dia trauma berat dan udah pulang duluan ke Jakarta. Jadi tinggal kita bertiga. Gue ingat banget, waktu gue masuk ke rumah Raka, suasananya dingin banget. Lampu nyala, tapi rasanya kayak kosong. Raka duduk di ruang tamu, pakai kaos putih dan celana pendek. Mukanya pucet, matanya sayu. Tapi begitu lihat kita, dia senyum. Senyum yang aneh. Bukan kayak orang senang ketemu temen, tapi lebih kayak orang yang nyimpen sesuatu. Gue langsung tanya pelan, "Rak, lo gak apa-apa kan? Lo kemarin kemana aja bro? Kita panik nyariin lo." Dia diem bentar, terus ketawa kecil. "Gue baik-baik aja bro. Malah gue seneng banget." Gue sama Dani saling tatap. Gue coba lagi. 7 hari Rak. Lo ngilang 7 hari. Lo makan apa? Lo minum apa? Dia nyengir sambil garuk kepala. Gue gak lapar. Dia yang jagain gue. Dia janji gak bakal ninggalin gue. Gue langsung ngerasa ada yang gak beres. Gue tanya lagi, dia siapa? Dan jawaban Raka cuma bikin gue pengen cepet-cepet cabut dari situ. Dia senyum, nunduk dikit, terus bisik pelan. "Cantik banget bro. Rambutnya panjang, matanya hitam." Dia bilang gue harus temenin dia selamanya. Gue ngerasa bulu kuduk gue berdiri semua. Dani neken gue buat gak banyak nanya lagi. Jadi kita ngobrol seadanya, terus pamit pulang. Tapi sumpah, sepanjang perjalanan, gue gak bisa berhenti mikirin tatapan Raka tadi. Tatapannya kosong, tapi senyumnya kayak orang jatuh cinta. 3 hari setelah itu, gue dapet telepon dari nomor Raka. Suaranya pelan, serak kayak orang ketakutan. "Bro," gue jawab. "Rak, lo kenapa?" Dia diam sebentar, terus bisik pelan. "Dia lapar." Gue kaget. "Siapa? Lo ngomongin siapa Rak?" Dia cuma ketawa kecil, suara tawanya bikin gue merinding, terus bilang, "Yang ikut gue pulang, dia lapar." Setelah itu teleponnya mati. Gue langsung panik, telepon Dani sama Adit buat cek ke rumahnya. Malam itu juga kita cabut. Jam 10 malam, kita udah di depan rumah Raka. Lampunya nyala redup, pintunya kebuka sedikit. Gue panggil-panggil, "Rak, Rak!" Gak ada jawaban. Gue dorong pintu pelan, masuk ke ruang tamu. Suasana gelap, cuma bau aneh yang langsung nyerang hidung gue. Bau amis, bau darah. Kita jalan pelan ke dalam. Lantai ruang tamu ada bekas lumpur. Gue yakin itu bukan lumpur biasa, karena baunya juga aneh. Kita panggil lagi, gak ada suara. Sampai akhirnya, kita nyampe di depan pintu kamar Raka. Pintu kebuka sedikit, lampu dalam kamar mati. Gue dorong pelan-pelan, dan sumpah, gue pengen banget gak pernah lihat itu. Raka duduk di pojokan lantai, bajunya kotor, penuh bercak darah.
Tangannya juga merah, basah, kayak abis nyelupin ke sesuatu. Tapi yang bikin gue hampir muntah, di sebelah dia ada bangkai ayam yang udah hampir nggak berbentuk. Darahnya masih netes ke lantai. Gue mau teriak, tapi suara gue ketahan. Gue lihat dia pelan-pelan nengok ke arah kita. Senyumnya lebar banget, matanya kosong. Dan dia bilang, "Tenang, ini cuma awal. Dia masih lapar." Belum sempat kita kabur, dari sudut kamar yang gelap, ada suara napas berat. Gue nyorot pakai senter. Dan di sana, gue lihat sosok cewek duduk ngelipet kaki, rambutnya panjang banget nutupin muka, bajunya putih lusuh, kotor kayak abis diseret-seret. Tangan kirinya panjang gak normal, jarinya kurus, kukunya runcing. Dia ngangkat kepala pelan-pelan, dan dari balik rambutnya gue bisa lihat senyum. Senyum lebar, dengan gigi yang tajam kayak pecahan kaca. Lampu tiba-tiba mati, gelap total. Yang gue ingat terakhir, cuma suara ketawa pelan cewek itu. Panjang, serak, bikin kuping gue panas. Setelah itu gue nggak ingat apa-apa. Gue nggak tahu berapa lama gue pingsan waktu itu. Begitu gue sadar, gue udah ada di luar rumah Raka, tergeletak di tanah becek yang dingin. Hujan gerimis, dan suasana sekitar gelap gulita. Gue langsung bangun dengan kepala pusing, mulut kering, dan baju gue bau tanah. Gue lihat sekitar, Dani sama Adit juga tergeletak gak jauh dari gue. Mereka berdua pelan-pelan bangun, wajah mereka pucat kayak kertas. Gue langsung nanya, Lo ingat apa?" Dani cuma geleng-geleng, napasnya ngos-ngosan. Adit juga sama, matanya kosong, kayak abis lihat sesuatu yang gak seharusnya dilihat manusia. Gue lihat ke arah rumah Raka. Pintu depan kebuka, goyang pelan karena angin. Dari dalam gelap total. Cuma ada bau amis yang makin nyengat. Gue bilang ke yang lain, "Kita harus keluar dari sini." Tapi baru aja gue ngomong, suara itu kedengaran lagi. Suara ketawa cewek. Pelan, panjang, dari dalam rumah. Gue langsung ngerasa darah gue dingin. Ketawa itu kedengaran kayak lagi seneng banget. Tiba-tiba Dani nunjuk ke pintu rumah dengan tangan gemeteh. Gue ikutin arah pandangnya, dan gue lihat Raka. Dia berdiri di ambang pintu. Bajunya kotor, tangannya merah kayak abis nyelupin ke ember darah. Mukanya senyum lebar, matanya melotot tapi kosong. Dia pelan-pelan melangkah keluar sambil ngomong lirih. "Dia udah bangun. Dia mau ketemu kalian." Gue pengen lari tapi kaki gue kaku. Jantung gue mau copot. Dan dari belakang Raka, gue lihat sesuatu bergerak. Awalnya gue pikir itu bayangan. Tapi ternyata, itu sosok cewek itu lagi. Rambutnya panjang banget, nutupin mukanya. Bajunya putih lusuh peluh bercak darah. Jalannya pelan, tapi kakinya nggak nyentuh tanah. Dia melayang dikit, gerakannya aneh, kayak sendi-sendinya patah. Dari jauh aja gue udah bisa ngerasa hawa dingin yang bikin napas gue sesak. Dia maju ke arah kita sambil kepalanya miring pelan. Rambutnya geser dikit, dan gue bisa lihat setengah mukanya. Kulitnya pucat kayak mayat. Matanya hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya senyum sampai ke pipi. Kebuka lebar, giginya runcing kayak beling. Gue nggak bisa teriak. Suara gue ketahan di tenggorokan. Dani sama Adit udah mundur pelan-pelan, tapi cewek itu tiba-tiba ngeluarin suara aneh. Bukan suara manusia. Suara serak, campuran ketawa sama erangan. Bikin bulu kudit gue mati rasa. Raka berdiri di samping dia, dan tiba-tiba dia teriak kenceng. "Kasih dia darah!" Setelah itu, cewek itu ngeluarin lidah panjang, hitam, yang menjulur sampai hampir nyentuh tanah. Bau busuk langsung nyebar kemana-mana. Gue udah gak mikir apa-apa lagi, gue langsung lari sekuat tenaga. Gue gak peduli sama Dani sama Adit. Gue cuma pengen keluar dari situ hidup-hidup. Gue lari terus, napas gue udah mau habis, tapi suara ketawa itu masih ngikutin gue, makin keras, makin dekat. Gue jatuh beberapa kali karena jalanan becek, tangan gue lecet tapi gue gak berani nengok. Gue cuma lari, sampai gue lihat lampu jalan di depan. Gue keluar ke jalan raya, ada orang-orang lewat, ada suara motor. Gue langsung jatuh tersungkur, badan gue basah kuyup, gemeteran.
Orang-orang ngeliatin gue kayak orang gila. Dani sama Adit? Gue nggak tahu. Gue tungguin berjam-jam di pos polisi dekat situ. Tapi mereka nggak pernah muncul. Polisi yang gue ceritain malah bilang gue ngigau. Mereka ke rumah Raka, tapi katanya rumah itu kosong. Nggak ada orang dan kelihatan kayak udah lama nggak ditempatin. Gue langsung shock. Padahal gue baru aja ada di situ. Gue yakin gue nggak halu, karena bau darah itu masih nempel di baju gue. Sampai sekarang gue nggak tahu Dani sama Adit kemana. Raka juga nggak pernah ketemu lagi. Berita di TV sempat nyebut kalau ada 3 orang pendaki hilang di sekitar Gunung Salak. Tapi gue nggak mau komentar apa-apa. Gue cuma diam di kamar berhari-hari, ngunci pintu, nggak mau keluar. Tapi mimpi baru gue nggak selesai. Hampir setiap malam gue kebangun karena dengar suara langkah kaki di depan pintu kamar gue. Kadang-kadang gue dengar suara bisikan pelan. Dia lapar. Dan yang paling bikin gue pengen mati aja, 2 hari lalu, pas gue buka HP, ada foto yang masuk ke galeri gue sendiri. Foto kamar gue. Diambil dari pojokan, dan ada bayangan cewek berambut panjang lagi berdiri di sudut kamar, ngadep ke kasur gue. Sekarang gue nulis ini sambil keringet dingin. Karena barusan, gue dengar pintu kamar gue kebuka pelan. Gue dengar suara ketawa itu lagi. Dan ada yang bisikin di kuping gue. Gantian sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kamu masih berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Ingat, setiap bisikan punya arti. Dan kadang suara itu bukan berasal dari dunia kita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di Bisikan Misteri Official.